Mbak Laila dulu. Halo, gimana, Mbak? Bagian Oh, awalnya Mbak Laila dulu. oke. Eh, sambil mengenalkan Yang Mbak slide. Mifa juga nggak nanti dengan slide Mbak Mifa ya? Saya sambil nyari nanya dulu. Oke, kalau dari saya sendiri setelah membaca ya, ini buku J.S. Heron ke berapa yang sudah saya baca ya? Keempat mungkin ya. Tapi dari seri buku Kami Bukan ini, ini baru buku pertama. Kan ada empat ya. Ini yang pertama Kami Bukan Sejenak Kertas, terus ada Kami Bukan Jongos Berdasi, Kami Bukan Generasi Bacot, sama Kami Bukan Berpikiran Marah ya. Marah ya. Itu urutannya, ada juga menyarankan urutannya tidak seperti itu sih, tapi kalau di terbitnya seperti itu ya urutannya. Mohon koreksi kalau salah juga. Ini ceritanya, bukunya ini cukup tebal. Saya punyanya yang cover cover Grasindo yang pertama apa kedua nih ya? Kayaknya kedua ya. Bisa di kalau empat-empatnya digabung nanti jadi bulat. Bulatan buminya tuh jadi nyatu gitu. Itu. eh, Mungkin teman-teman ada juga yang kalau belum baca bisa tuh di Play Store masih ada nggak ya yang Google Playbook itu kan kemarin sempat dibuka untuk baca gratis tapi versi uneditednya ya. Ini belum serapi yang ini saya belum sempat membandingkan juga. Ini belum serapi yang versi yang sudah diterbitkan secara luas di penerbit umum. Eh, Ceritanya sendiri kalau bagi saya kayak flashback ke masa-masa kuliah, tapi memang agak lebih modern ya, saya kuliah juga sudah cukup lama. Ini kesan-kesannya ya kalau dari saya mengingatkan kembali ya kayak ini, oh kita kuliah tuh masa-masa di mana kita punya teman-teman, kita saling mengingatkan harusnya. Terus ada juga bisa ya seperti biasa bagi ya suka ada kritik sosialnya ya tentang ada beberapa hal lah yang disetil dalam buku ini nanti kita simak sama-sama dari Mbak Nisa. Kemudian ada juga yang kasih ya candaan-candaan ya, candaan-candaan santai gitu. Jadi kita tidak lebih ini lebih bacanya nggak kaku-kaku banget tapi juga sambil kita bisa lihat oh ternyata anak muda sekarang tuh bicaranya seperti ini untuk bicara tuh. Ya, sekarang saya coba tayangkan untuk dari Mbak Iva ya. Kita sama-sama. Mau share screen ya, Mbak? Kita mulai dulu ya perkenalan dengan Mbak Mifa. Mbak Mifa ini pegiat literasi dan sustainable living, berprofesi sebagai ilmuwan Batul Bait, dan juga bekerja pada waktu sebagai pengajar privat bahasa Inggris dan teacher trainer. Lulusan dari UNJ Sastra Inggris tahun 2005 dan Linguistik UI tahun 2015 dengan satu putra, laki-laki pun 7 tahun 10 bulan. Saat ini sedang belajar tahsin dan bahasa Arab dan punya mimpi selanjutnya memajukan literasi Indonesia melalui platform Bacayuk dan jadi konsultan pendidikan. Sama-sama, sama-sama, Mbak Mifa. Ya, Iya, Mbak Laila. Kayak ini kita bisa. pertama kali ketemu ya Mbak Laila ya. Iya, biasanya kalaupun pas lagi gabung bedah buku ini aku silent. Karena itu udah telat gabung ya, Mbak. Karena aku masih pulang kantor terus baru Hmm. nyalain langsung sih Hmm. kondisi beres-beres setelah pulang kantor. Ya, scroll ya Mbak ya. Bisa dimulai. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja.
Kemarin itu saya membeli bukunya ini dari terbitan Bukune. Karena sekarang itu sepertinya dia sudah berpindah penerbit ya. Jadi Grasindo gitu awalnya itu dari Bukune. Terus ini judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas, penulisnya J.S. Hairin. Sebenarnya ini pertama kali saya membaca buku karya J.S. Hairin. Awalnya saya pikir J.S. Hairin itu perempuan. Seperti kalau misalnya kebanyakan teman-teman yang mengira Terelie itu perempuan gitu. Tapi pas begitu saya tahu nama lengkapnya, oh laki-laki gitu kan. Nah terus ternyata buku ini termasuk bestseller gitu, sudah ada 14 kali cetak gitu. Dan buku yang saya punya ini adalah terbitan ke-10 dari penerbit yang pertama. Bukunya cukup tebal, genrenya fiksi. Terus menurut saya di sini juga dikatakan sih bukunya ini cocoknya dibaca untuk pelajar SMA ke atas gitu ya. Karena memang unsur-unsur kebahasaannya itu ada yang agak kurang cocok untuk anak-anak atau anak remaja SMP gitu ya. Hmm, Secara umum kekuatan novelnya itu ada di kritik sosial seperti tadi sudah disinggung Mbak Leila. Dan kalau menurut saya gaya bahasa serta pemilihan diksinya ini, jadi kesan pertama saya ketika membaca buku ini itu apa ya, wah ini kayaknya Jas Hairin ini lulusan sastra gitu. Saya berpikirnya seperti itu, sastra Indonesia gitu. Tapi pas ternyata saya cek cari-cari gitu kan profilnya beliau malah lulusan ekonomi. Jadi agak tertipu. Eh, ya, Mbak, silahkan next. Next. Nah, sinopsisnya, jadi buku ini bercerita tentang sebuah kampus, namanya kampus UDEL, itu sebenarnya singkatan. Ini singkatannya agak lucu ya, agak menggelitik gitu. Kenapa singkatannya UDEL gitu? Tapi ternyata memang si penulisnya ini senang dengan language play atau permainan kata gitu. Nah, nanti kalau teman-teman berminat untuk membaca pasti tahu UDEL ini singkatan dari apa. Terus terjebaklah 7 mahasiswa, mereka adalah Ogi, Ranjau. Ranjau itu nama panggilan, Gala, Arko, Sania, Juwisa, dan Catherine yang hidup segan kuliah tak mau. Jadi kampus ini reputasinya adalah kampus swasta, apa ya, kayak untuk anak-anak terbuang gitu yang tidak diterima di kampus mana-mana. Jadi terpaksa berkuliah di sini. Em, jadi mereka itu terpaksa kuliah di kampus yang Google saja tidak dapat mendeteksi ya, menurut si penulisnya itu begitu. Cobalah sekarang Anda googling kampus udah pasti tidak akan bertemu, katanya gitu. Terus alasan mereka masuk kampus UDEL itu bermacam-macam. Iya itu, ada yang tidak diterima di kampus mana-mana daripada nggak kuliah, ada yang dipaksa orang tua gitu. Ada juga yang memang niat niat untuk kuliah gitu. Terus mereka bertemu dengan seorang dosen konseling. Jadi 7 mahasiswa ini dari fakultas dan jurusan yang berbeda-beda tergabung dalam satu kelompok konseling gitu yang di konselingnya oleh Bu Lira. Kalau zaman saya mungkin seperti pembimbing akademik ya, tapi kalau ini pembimbing akademiknya lintas fakultas gitu. Bu Lira ini dosen yang luar biasa gitu dan berhasil membuat ketujuh anak yang tadinya merasa masa depan mereka tidak jelas gitu kan, berani untuk bermimpi gitu. Nah, menurut saya ini ceritanya sangat menarik. Apa namanya? Jadi menceritakan dari awal sampai akhir itu perjalanan masing-masing dari 7 mahasiswa ini menjalani perkuliahannya mereka gitu. Banyak plot twist gitu kan. Nah, kenapa disebut sarjana kertas nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi bisakah mereka menjadi sarjana yang tidak sekedar di atas kertas gitu? Berarti di atas kertas itu nggak cuma label ijazah sebagai sarjana gitu. Ya, next Mbak. Nah, ini saya akan memberikan pandangan saya tentang kekuatan cerita
dari buku ini. Yang pertama adalah penokohan dan perkembangan karakter. Jadi kalau menurut saya dari penokohannya itu, dari ketujuh tokoh ini semuanya punya latar belakang yang berbeda, eh, apa ya, sifat, terus kesulitan hidup, cobaan hidup gitu ya. Semuanya semuanya berbeda-beda, dan dari masing-masing mereka ini karakternya berkembang gitu dari awal sampai akhir. Nggak ada yang karakternya itu stagnan, jadi karakternya itu berkembang, tapi kalau membaca itu kayak smooth gitu, smooth banget, halus sekali perkembangannya gitu. Jadi sampai pas begitu akhir, oh ternyata eh, mereka bisa ada perubahan-perubahan watak kayak gitu ya. Nah terus ada alur cerita, terus J.S. Hairin juga melakukan pembagian kisah di dalam novelnya itu, jadi ada babak 1, 2, 3, 4. Itu bisa nanti dilihat. Babak 1 itu isinya adalah kayak perkenalan tokoh-tokoh. Ini kan tokohnya cukup banyak nih. Awalnya saya agak bingung gitu untuk mengingat ini siapa, ini yang mana gitu kan, karena lumayan banyak tokoh utamanya gitu. Tadinya uh, dia Sairin ini pinter gitu. Di awal-awal itu dia kayak mau fokuskan kayak untuk satu tokoh aja gitu. Terus si tokoh ini kisahnya tuh pokoknya kayak benar-benar difokusin, naik gitu, klimaks. Terus tapi tahu-tahu dimasukkan sudut pandang menceritakan tokoh yang lain gitu. Dan itu ketujuh-tujuhnya itu memiliki porsi yang nggak semuanya sama gitu. Ada yang sangat detail sekali penceritaannya, ada yang cuma kayak oh iya diceritakan dia itu masuk kampus, terus apa namanya di tengah jalan ternyata pindah kampus gitu, itu juga ada. Terus resolusi cerita, kalau menurut saya cukup puas dengan resolusi ceritanya dari tiap masing-masing tokoh itu. Karena ya memang relate banget ya dengan kehidupan perkuliahan gitu. Kayak ya nggak semua kisah hidup itu kan akan berakhir dengan yang sangat spektakuler atau gimana gitu. Tapi mereka masing-masing bisa mencapai apa namanya mimpinya gitu pada akhirnya gitu. Entah bagaimana caranya Allah, dan maksudnya ya Allah, Tuhan gitu, dan alam semesta itu seperti memberikan jalan kepada mereka untuk mencapai mimpinya, walaupun itu perjalanannya kayak belok sana belok sini dulu, dan itu dikisahkan dengan sangat menarik gitu. Terus gaya bahasa, diksi, dan permainan kata, seperti yang saya bilang, saya tadinya awalnya berpikir kalau Jas Sairin adalah lulusan sastra karena dia itu pinter gitu. Gaya bahasanya tuh menarik, banyak banyak quotes. Nanti saya akan tampilkan beberapa quotes, banyak quotes gitu. Terus banyak permainan kata kayak udel, terus ada dia juga menyebut kampus Udin, dan seperti memiliki analogi atau korelasi dengan kehidupan nyata. Jadi kayak ketika saya membaca itu gitu, kampus Udel ini kok kayak profilnya mirip-mirip satu kampus di dunia nyata, ada yang mirip seperti ini gitu. Terus ada juga kampus Udin, ini kayaknya saya tahu nih apa namanya referensinya kampus apa gitu. Terus ada juga dia kayak menceritakan tempat-tempat tertentu, tokoh kayak ini tokohnya di dunia nyata ada gitu. Tapi ketika diceritakan oleh J.S. Hairin, tokohnya tuh diubah namanya. Cuma secara profil gitu, kita akan relate gitu. Oh ini kayaknya dia pinjem profil tokoh ini deh gitu. Seperti itu. Terus ya tadi pesan dan kutipan tersurat dari penulis itu karena banyak sekali quotes gitu. Dan kalau yang dari terbitan bukunya ini, saya kurang tahu kalau terbitannya Grasindo itu memang sepertinya layoutnya itu disengaja ada halaman-halaman tertentu yang dikhususkan untuk quotes gitu. Nah, kekuatan ceritanya itu ada yang paling terasa sekali adalah kritik sosial. Ada kondisi sosial ekonomi dari masing-masing apa namanya tokoh gitu kan. Ada yang Ogi itu dia itu anak dari
ayahnya itu seorang pemilik bengkel pinggir jalan gitu yang eh, profesinya menambal ban, nambah angin yang sejenis seperti itu sama jualan kayak Pertamini gitu kan. Terus ibunya itu buka warung. Terus ada juga siapa tadi Gala. Gala itu anak konglomerat gitu. Tapi hidupnya tertekan karena dia itu kemana-mana selalu diikuti bodyguard dan pokoknya apapun yang dia lakukan ayahnya itu seperti punya CCTV jadi kayak mengikuti dia kemana-mana gitu. Dia merasa sangat tidak bebas gitu. Terus ada juga Sania. Sania itu orang tuanya penjual sayur di pasar. Terus ada juga Juisa. Juisa ini ayahnya itu apa ya, driver ojek online kalau nggak salah, driver ojek ojek online ya kalau nggak salah. Nah itu terus Arko ini dia asalnya dari kampung di daerah Sumatera gitu, dari pedalaman pokoknya yang untuk mencapai ke tempatnya itu apa, untuk mencapai ke kampungnya itu dia kalau kata Arko aspalnya tuh sudah habis gitu. Jadi setelah itu tuh kayak jalannya jelek banget gitu dan harus melewati jembatan yang mempertaruhkan nyawa gitu menyeberangi sungai. Terus ibunya itu buruh tani. Terus ternyata Arko itu sudah tidak punya ayah gitu. Tapi Arko ini apa ya? Pokoknya dia tuh pejuang banget gitu. Terus ada lagi eh, siapa ya tadi Mbak Leila yang belum kesebut? Juisa, tadi siapa ya? Kok aku lupa. Yang belum kesebut. Oh, Catherine. Ranjau ya, Catherine. Ranjau ya. Randi ya, Randi. Randi ini sebenarnya nggak terlalu diceritakan orang tuanya karena orang tuanya itu ya kalangan yang biasa-biasa aja gitu, mungkin menengah gitu karena dia eh, apa dibiayai kuliah itu oleh orang tuanya. Terus siapa lagi sih? Sania, oh Catherine. Nah, Catherine. Catherine. Catherine ini uh, diceritakan di dalam buku ini kalau Catherine ini luar biasa cantik, cerdas gitu. Terus kenapa nyasar ya ke kampus Udal ini? Ternyata dia itu anak kepala yayasan ya, kalau nggak salah ya Mbak. Uh, terus apa? Dan ada satu profil dosen yang kayak agak sedikit nyeleneh gitu ya. Ibu Lira ini. Ibu Lira ini luar biasa cerdas. Apa sudah PhD gitu, sudah PhD. Keahliannya itu tentang apa sih? Mungkin sejenis apa ya kayak apa ya Mbak? Jurusan kuliahnya itu dia tentang pokoknya dia itu Ilmu orang yang hewan-hewan gitu ya. iya, orang yang tertarik dengan apa perilaku hewan gitu. Ilmu ya saintis ya. Cuma saya lupa di apa tepatnya disebutkannya oleh penulis. Nah, dari Ibu Lira ini kemudian banyak sekali kayak analogi-analogi yang dimiripkan dengan hewan gitu. Jadi kayak entah itu kecoa, sapi yang tidak biasa gitu kan kalau misalnya kayak kehidupan dianalogikan seperti kupu-kupu atau apa gitu perubahan dari kepompong ke kupu-kupu itu kan kita udah sering dengar ya tapi si penulis ini kayak bisa menemukan sesuatu yang lain gitu seperti apalah seseorang yang tough itu dianalogikan sebagai kecoa Madagaskar gitu karena menurut Ibu Lira ini dia membaca penelitian kalau kecoa Madagaskar ini bahkan tidak mati walaupun kena serangan nuklir gitu. Jadi katanya menurut dia manusia itu harus kuat, harus sekuat kecoa Madagaskar itu nasihatnya dia ketika dia ngobrol sama salah satu mahasiswanya kalau nggak salah sama Ogi gitu. Terus kritik sosialnya itu tadi kondisi sosial ekonomi dari masing-masing tokoh gitu kan diperlihatkan dengan sangat uh, gamblang sekali gitu ya. Terus juga si penulis ini menyindir pemerataan kesempatan kerja gitu kan. Bagaimana di apa di dunia ini gitu ya kesempatan kerja itu biasanya hanya menghampiri orang-orang yang lulusan dari kampus-kampus bonafit gitu kan
Terus penyelenggaraan pendidikan di kampus itu juga dikritisi ya. Sebenarnya sebaiknya itu seperti apa sih penyelenggaraan pendidikan di kampus yang kita tahu saat ini cukup bermasalah gitu. Nah, sementara si kampus UDL ini dengan rektornya yang baru diangkat itu mencoba melakukan terobosan gitu, mengganti paradigma pendidikan lama dengan yang baru gitu. Jadi ada berbagai macam kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan di kampus ini. Kalau menurut saya itu apa ya, kebijakan-kebijakan itu justru lebih out of the box, lebih lebih mencerminkan kampus yang bonafit gitu daripada kampus yang terpinggirkan. Kalau istilahnya si penulis ini kampus ujung tebu. Jadi kalau ujung tebu itu katanya sudah tidak manis gitu. Nah, terus ada juga stigma kesuksesan. Jadi masyarakat itu masih melihat kalau sukses itu adalah seseorang yang memiliki eh, apa finansial yang banyak gitu ya, yang tidak terbatas gitu. Sementara ternyata mahasiswa ini, anak-anak ini ya justru mereka belajar gitu. Ada salah satu gala itu anak konglomerat gitu. Mereka tuh sampai bingung sama pola pikirnya dia tuh tidak pernah mengalami kesulitan hidup sama sekali gitu kan, terlihat dari luarnya seperti itu gitu. Mau apapun ya tinggal minta aja gitu. Tapi ternyata kesuksesan, kebahagiaan itu tidak bisa dinilai semata-mata dari kondisi finansial gitu. Nah, ya Sairin juga mengkritik tentang peran mahasiswa yang sepertinya dia bilang itu di sini apa ya, peran mahasiswa itu menurut dia jangan hanya di kampus saja gitu. Mahasiswa itu harus berperan di masyarakat secara nyata. Jadi dia berpikirnya seperti itu. Kayaknya saya oke. Mana ya, Mbak? Mbak ingat nggak Mbak yang tentang dia? Oh ini nih. Nah ada satu kutipannya nih ya. Hmm, Jadi ada di sini dibilang tak pernah warga desa tahu. Jadi ini ceritanya tentang mereka sedang KKN gitu, kuliah kerja nyata. Tak pernah warga desa tahu ada cara-cara sehebat ini untuk berternak adel. Nah kan penulisnya menggunakan kayak singkatan gitu, adel. Adel itu apa sih? Ternyata ayam, domba, lele gitu. Jadi menurutnya itulah gunanya perguruan tinggi, tidak hanya jadi menara gading yang berdiri angkuh jauh di ibu kota dan menatap asing pada kehidupan pinggiran, tapi harusnya mampu menjadi mercusuar yang menjadi navigasi, petunjuk arah, sekaligus kincir yang mampu mengoptimalkan sumber daya menjadi sesuatu yang lebih bernilai, menjadi energi, menjadi kehidupan. Ini kalau saya sendiri ini tamparan banget sih buat saya, karena saya itu dulu ketika kuliah, apalagi waktu S1 itu tipe yang mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi saya tidak banyak berkecimpung di UKM gitu kan. Cuma tahun pertama aja waktu itu ikut keorganisasian kampus, selebihnya saya fokusnya kuliah pulang aja gitu. Jadi ketika membaca cerita ini kayak rasanya pengen mengulang kuliah gitu. Jadi kayak pengen, oh, iya ya gitu. Kayak banyak sekali hal-hal yang saya lewatkan ketika dulu saya berkuliah gitu. Kenapa ya dulu saya tidak mencoba ikut ini, ikut itu gitu. Tapi dulu tuh saya cuma ya udah masuk kelas, mengerjakan tugas, mendapat nilai bagus, pulang. Jadi, seperti itu aja. Ya, Mbak, dilanjut. Next slide. Bentar, Mbak. Nah, ini salah satu kutipan yang menurut saya apa ya paling mendasari kenapa mungkin judulnya adalah kami bukan sarjana kertas. Jadi sarjana atau tidak itu cuma di atas kertas. Banyak sarjana menganggur juga, banyak orang tak sekolah tinggi tapi sukses, banyak sarjana begitu bekerja ternyata tidak bisa apa-apa. Masuk kantor gagah, pulang-pulang gagap. Dunia profesional menuntut begitu tinggi, tak sampai nafas mereka berlari. Banyak sarjana tak pandai ilmu hidup, hanya ilmu silabus saja, sarjana kertas. Ini tuh kayak sindiran, sindiran terhadap kondisi keadaan sekarang gitu. Banyak sekali sarjana yang cuma mementingkan nilai bagus di ijazah gitu, tanpa sebenarnya mereka
begitu terjun ke dunia kerja, tahu-tahu wah ini apa, ini bagaimana caranya bersikap. Karena ilmu hidup itu kan tidak cuma soal skill, tidak cuma soal mereka bisa melakukan sesuatu sesuai dengan jurusannya mereka, tapi ada juga adab, ada juga eh, bagaimana cara menghadapi orang, menghadapi masalah, menghadapi tuntutan gitu, tuntutan kehidupan gitu kan. Jadi kayak terasa sekali sih. Mungkin buat teman-teman yang sudah lulus kuliah juga pasti pasti terasa bedanya ketika di kampus. Kayak kita tuh walaupun kampus itu tetap berbeda dari SMA ya, tapi rasanya begitu kerja terasa sekali kalau kampus itu memanjakan. Jadi nggak seperti tidak mencerminkan dunia kerja itu seperti apa gitu. Begitu kerja baru aja terbengong-bengong, ah, ternyata seperti ini, ternyata masalah itu banyak, ternyata harus mencari pemecahannya sendiri gitu, ternyata harus apa sih, seperti mengumpulkan koneksi yang banyak supaya kita bisa mendapat banyak bantuan kayak gitu-gitu. Itu kalau saya merasakannya seperti itu. Silahkan Mbak lanjut. Nah, ini juga ada beberapa ini lagi, kutipan lagi. Ada yang kuliahnya hanya di rumah bermodal internet, dosennya papan ketik, laboratoriumnya adalah kehidupan, nama kampusnya Google University. Ia tetap bertahan dan bisa sukses di dunia ini. Jadi kalau eh, apa ya, mungkin penulisnya ini mau mengungkapkan gitu. Kita itu tidak bisa memandang seseorang hanya dari ijazahnya, hanya dari alma maternya gitu. Belum tentu orang-orang yang lulus dari kampus-kampus yang papan atas gitu, ketika terjun ke dunia kerja ternyata mereka nggak bisa apa-apa gitu. Tapi banyak orang yang bahkan tidak punya ijazah, skillnya itu sangat mumpuni ketika di dunia kerja gitu. Jadi kita nggak boleh memandang orang tuh cuma dari ijazahnya aja gitu. Nah, terus kita mungkin tidak ada yang bisa jadi manusia sempurna dan indah seperti kupu-kupu. Ini kata-katanya Bu Lira di dalam cerita. Tapi kita semua diberikan kemampuan untuk bertahan. Jangan mau kalah sama kecoa yang bisa bertahan dari gempuran meteor dan ledakan nuklir. Jadi ini unik banget ya. Apa namanya, analoginya gitu. Kenapa kecoa gitu? Saya pas begitu baca, apa sih ini kok kecoa gitu. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, ini kalau dilihat dari kutipan ini, pasti teman-teman akan tahu kalau banyak sekali permasalahan yang dialami oleh setiap tokoh itu, dan kayak mereka tuh kayak mencapai resolusinya masing-masing gitu. Baik dengan bantuan temannya ataupun seperti kayak mengalir begitu aja gitu, masalahnya terselesaikan gitu. Kayak pertama, sudahkah engkau berhenti sejenak untuk melihat telah seberapa jauh engkau berjalan? Kakimu mungkin lelah, jiwamu mungkin gelisah, istirahatlah untuk tadi melangkah. Ini kadang kita lupa gitu, kita seperti kita dalam kehidupan nyata gitu, kita lari terus, tapi tuh kadang-kadang kita perlu berhenti gitu, perlu melihat ke belakang, melihat oh ya kita ternyata sudah sejauh ini ya, terus mengapresiasi diri kita, bersyukur gitu kepada Allah akan semua pencapaian yang sudah kita dapatkan dalam hidup gitu. Terus bernafas lagi, mengatur strategi untuk kembali maju, karena kalau berlari terus itu juga capek kan. Terus ada juga, ini tantangan terberat adalah ketika kita bersedia untuk mendorong diri sendiri saat sudah berada di satu titik terbaik menurut versi kita. Iya, ini ngena banget sih menurut saya. Kadang kita ngerasa, ah, kayaknya saya sudah mencapai semua yang saya inginkan gitu. Misalnya seperti itu ya. Semua cita-cita saya sudah tercapai kok gitu. Tapi sebenarnya kita itu kan hidup untuk memberikan manfaat kepada orang lain gitu kan, kepada masyarakat. Jadi jangan berhenti sampai situ gitu. Pasti ada lagi, pasti Allah kasih lagi peran apa lagi nih sesuai dengan musimnya kita gitu. Terutama kalau kayak perempuan itu kan ada musim-musimnya ya, kayak musim-musim punya anak kecil itu berarti kita akan mengurangi kiprah kita di luar gitu. Musim ketika anak sudah lebih besar, kita sudah bisa lebih menyesuaikan waktu, memanage waktu kita untuk di rumah maupun keluar gitu. Nah, itu pasti Allah tidak akan pernah berhenti memberi kita apa namanya, peran gitu, sampai nanti
nafas itu sudah lepas dari raga kita gitu. Nah, terus ada lagi nih, segala sesuatu terasa berat, meletihkan, bahkan hingga tahap memuakkan, itu artinya kau sedang mendaki. Akan ada sesuatu yang indah menantimu di puncak sana, kawan. Jangan sangka situasi enak, nyaman, dan tidak ada hambatan berarti selalu baik, karena artinya kau sedang menurun. Bahkan bisa terjerembab ke lembah tak bernama. Tak bernama. Nah, kalau dilihat dari sini kan, kelihatan ya kalau J.S. Hayden ini pintar sekali mengolah kata gitu, puitis, filosofis gitu. Apalagi ya, ya seperti itu. Untuk slide yang terakhir itu untuk penutup ya Mbak. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Leila atau dari teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Riffa untuk paparannya. Ini Terus untuk Mbak Mitra dulu. Ya, berikutnya saya duluan nanya dulu boleh ya Mbak? Ini opsi itu. Kelihatan kalau misalnya ada yang ternyata raise hand ya. ya Ya, boleh saya Mbak. sih Mbak, ini tokohnya kan lumayan banyak ya Mbak. Kalau Mbak Ya, Mikla sendiri merasa ini nggak ya, semacam kesulitan mengikuti gitu. Ini tadi siapa sih? Oh ini yang ini gitu. Hilang fokus mungkin nggak gitu waktu baca? iya iya. Jadi tuh sebenarnya kesulitan di awal adalah kalau menurut saya ya karena menyebutkan banyak nama ya. Terus apalagi kan mereka apa sih si penulisnya ini menyebutkan nama orang tuanya juga gitu kan. Ya. Nah, itu tuh kayak awalnya emang pusing gitu. Jadi tuh kayak di awal itu sempet aduh males nih. Jadi ditaruh dulu gitu. Ditaruh dulu. Jadi bukan tipe buku yang bisa langsung saya terus baca gitu. Jadi pernah begitu dapet baca babak satu itu kan ada babak-babak kayak gitu ya Mbak ya. Babak satu itu saya berhenti dulu gitu untuk kayak itu tadi tuh ceritanya apa sih gitu. Itu tadi tuh tokohnya yang mana aja sih gitu. Karena ya banyak gitu. Tapi begitu seiring kita menerus terus dengan ceritanya, si penulisnya tuh pinter berpindah dari satu tokoh ke tokoh yang lain gitu dalam menampilkan kisah hidupnya masing-masing gitu. Jadi nggak kayak kisah hidupnya itu tidak tumpang tindih gitu loh Mbak. Masing-masing tuh kayak punya cerita dan seolah-olah penulisnya itu kayak memberikan sudut pandang dari tokoh utama yang sedang diceritakan saat itu gitu. Penyajiannya bikin enak dibaca gitu ya. Jadi nggak, Mm, walaupun mungkin kita perlu penyesuaian juga di depan kan nama juga tokoh-tokoh baru, iya. tapi segera bisa mengikuti dengan baik gitu. Nggak Mungkin ketularan. karena saya pertama kali ya baca bukunya J.S. Hayrin ya Mbak. Ini tuh buku pertama yang saya baca. Nah, itu tadi baru mau tanya nih buku pertama atau buku berapa pertama ternyata ya Mbak ya? Dibaca dari Buku kita pertama ya. iya. Dulu sempat baca profilnya gitu kayak kok ini buku booming banget sih apa sih kalau judulnya nyeleneh juga gitu kan ya. Banyak tuh apalagi yang ngelihat judulnya apa tuh yang kami bukan jongos berdasi gitu. Apa sih gitu. Terus novel karena waktu itu banyak apa ya list buku lain yang sedang dibaca jadi ntar dulu deh ntar dulu gitu sampai akhirnya nih ditawarkan sama baca yuk ayo mbak jadi narsum waduh berarti kan harus baca gitu Ini ternyata menarik. eh, dengar-dengar infonya udah mau diangkat ke layar lebar nih Mbak yang buku yang ini. Oh iya ya Kebayang katanya nggak ya. Mbak kira-kira apakah siapa kira-kira yang akan memerankan karena kalau saya nggak salah belum diumumkan sampai sekarang ya. Kira-kira siapa nih? Mungkin ada bayangan siapa yang akan memerankan? Serius sebenarnya nih ya saya itu tidak update mengikuti artis-artis jadi tuh nggak tahu ya kalau kayak Oke zaman oke. sekarang gitu kayaknya kan banyak sekali ya artis-artis yang muda-muda itu nah saya tuh Ya, nggak hafal pasti sama dia sekali itu loh ya. mbak nggak tahu nggak mengikuti juga jadi mungkin ada dari teman-teman yang lain gitu yang kayaknya ini cocok sama ini kayak dulu kan nih 5 cm ya 5 cm itu kan nah itu juga dari buku kan diangkat ke layar lebar nah itu apa ya kayak pas aja gitu dengan tokoh dari buku dengan penggambaran walaupun dia alih alih wahana kan sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kan kayaknya ya kalau tokoh-tokoh yang memerankan di 5 cm itu mungkin sudah berumur ya, kayaknya udah nggak cocok lagi jadi mahasiswa kali ya kalau sekarang. Ya, pada saat itu emang bagus aja ya, Fedi Nuril, terus apa, Ralin, ya, jadi Sumarto jadi mahasiswa sama. Oke, Pak. Memang ada beberapa buku yang cukup booming yang latarnya persahabatan mahasiswa gitu ya, Mbak ya.
Ada Mm-mm. tadi disebutkan ada vaksin ini terus ada kalau Mm-mm. generasi yang dulu ada jomblo gitu ya, ada ranah tiga warna, ada sensor, ada negeri Iya, Vanoranja iya, iya. gitu. Mm. Emang perlu kita persahabatan pada masa kuliah ini dikulik cakep ya, masa sekolah ada gitu ya, tapi kalau kuliahan Mm-mm. ini ketika mungkin cari jati diri gitu ya, atau mau nanti habis kuliah mau ngapain gitu ya, mulai muncul konflik-konflik pada saat dewasa muda gitu ya Mbak ya. Kayaknya Ya, karena mungkin jarak apa jangka waktu kuliah juga kan lebih panjang ya dari SMA gitu. Terus biasanya rata-rata mahasiswa itu kan pemikirannya sudah lebih matang daripada zaman kita masih sekolah dulu gitu. Terus apa ya permasalahan yang dihadapi itu juga kompleks gitu. Jadi sepertinya memang menarik gitu diangkat. Dan kalau yang di cerita Jazz Hair ini kalau menurut saya relatable banget ya sama kehidupan nyata gitu. Kayak saya tuh sampai membaca tentang Ogi itu sampai saya keinget satu teman saya waktu kuliah loh mbak. Jadi kisahnya tuh agak-agak mirip gitu. Dia tuh teman saya itu juga akhirnya jadi pindah kampus gitu lah. Istilahnya begitu. Gitu karena satu dan lain hal gitu. Jadi kayaknya jadi memang sepertinya penulis ini tuh kayak pandai mengobservasi ya, mengobservasi masyarakat gitu. Terus apa yang terjadi di masyarakat jadi bisa diangkat ke cerita dengan begitu apik gitu. latar belakang tokohnya juga digali bener ya, misalnya orang tuanya seperti ini karena begini gitu ya, orang tuanya menyikapi anaknya masing-masing, ada yang ya udah apa ya, bukan yang ngebantuin gitu ya, ada yang gitu. Kalau cerita ini seru deh kalau teman-teman baca nih nanti ceritanya. Cermat ini bener-bener risetnya juga pasti. Iya, dengan berbagai macam apa background budaya yang berbeda gitu, nggak terasa gitu ya kalau misalnya, ya bener gitu, Ogi itu ya seperti anak Betawi gitu ya Mbak ya, iya kan ya kalau nggak salah Ogi itu anak Betawi ya. Nah, pokoknya keluarganya tuh ya seperti itulah gitu. Kita kayak memang benar-benar menemukan di dunia nyata gitu orang-orang seperti mereka gitu. Ini, nah ini sudah ada beberapa teman yang mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Iya Kita ya. lanjut ke pertanyaan dari teman-teman ya Mbak ya. Ini dari Mbak Dian Alga. Assalamualaikum, mau bertanya dengan padatnya quotes dan kalimat-kalimat nasihat langsung di buku ini ya. Apakah jadi ada kesan menggurui atau penulis cukup luas dalam menyeratkan pesannya? Kalau menurut saya nggak ada terkesan menggurui gitu karena beberapa quotes itu ada yang disampaikan oleh tokoh gitu kan. Jadi meminjam tokoh gitu entah tokohnya itu dosen atau orang yang memiliki kedudukan tertentu gitu. Terus justru quote-quotes itu malah jadi membuat saya berpikir gitu, oh iya ya, iya benar juga ya kayak gini ya. Jadi bukan bukan terasa digurui gitu, malah malah jadi kayak refleksi diri. Gitu nggak sih Mbak Leila rasanya? Iya, Mbak, sama sih ya. Memang apa ya, kan quotes ada yang di halaman yang di terbitan Grasindo gitu juga, jadi memang ada halaman isinya quote khusus gitu ya. Mm, Tapi ada juga yang dimasukkan ke cerita. Beberapa dari mm. yang ada di dalam cerita itu ada di halaman quote khusus itu, tapi ada juga yang enggak ya, yang di halaman quote Ah itu iya, enggak masuk di cerita sebetulnya ya. ada gitu. Kayak memang khusus mungkin kayak menumpahkan pemikiran dari penulisnya aja gitu ditulis gitu ya Mbak ya kayaknya. Gitu. Tapi seperti simpulan dari cerita sebelumnya gitu. Kerasa kayak gitu nggak sih Mbak? Dari bab Ya, sebelum itu. ada Jadi yang kayak cuman dari simpulannya tuh. Mm-mm. jadi ada yang mengulang dari bab sebelumnya dalam bentuk diulangin lagi gitu ya, ada kalimat dari Mm, tokoh, ada juga yang menyembuhkan itu bentuknya quote gitu ya, bukan mm-mm, potongan dari cerita itu sendiri gitu. Benar sih, jadi luas sih dalam pesan itu. Kita juga pikiran analogi hewan itu kok kok nemu aja gitu ya, bisa bisa dapat tuh. Terus banyak Hmm. itu ya Mbak, kayak Hmm. akronim atau singkatan-singkatan unik gitu. Ya termasuk juga ya, dapat aja gitu singkatan-singkatan Pokoknya, uniknya. pokoknya baca deh, Udel itu apa, Udin itu apa gitu. Kayak lucu-lucu gitu. Kalau nggak salah, JS Hairin ini mahasiswanya Prof. Renal Kasali deh. Bisa jadi karena dia dari lulusan ekonomi UI ya, Mbak, kalau nggak salah ya. Ya, ekonomi manajemen kalau Bang Terelia itu akuntansi FEUI juga satu Mm-mm, FUI. satu fakultas ya sama Satu Bang alma Terelia, mater tapi ya, beda satu alma angkatan. mater. Kalau amater beda angkatan tapi. Itu kenapa orang-orang ekonomi ya yang malah jadi novelis ya? Kan ya orang sastranya mana?
Nah itu kalau kemarin sempat ikut bedah bukunya Bang JS kan di kantor itu ada Mm-mm. ya Bang JS cerita gitu. Waktu itu Pak Faisal Basri ngajar gitu kan ke kelasnya terus dibilang Pak Faisal tanya nih kalau kalian ada yang bisa nulis fiksi nggak nih kalau kalian bisa ada yang nulis kondisi perekonomian saat ini tapi pakai fiksi oke banget nih gitu kan maksudnya menceritakannya bisa lebih luas. Tapi katanya waktu itu ya cuman ya udah berlalu gitu ya ada kuliah terus udah tapi lama-lama begitu apa mau berita apa terus disambung-sambungin terus di bahkan minta tolong ke kawan-kawannya untuk ngeriset gitu ya. Ini misalnya nih kayak yang mati lampu itu ya, itu kan sempat kalau misalnya Indonesia mati lampu nih, kira-kira dampaknya ke perekonomian gimana nih gitu masyarakatnya gitu-gitu. Iya, 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 Saat iya. itulah baru katanya berkata, oh ternyata bisa ya disajikan dalam cerita fiksi gitu dan di film masyarakat ya. Iya. Jadi Itu, ya dapat hiburannya ngajak mikir ya. mm-mm. Mm-mm. Itu sebenarnya saya bilang, "Ah, ini anak jurusan sastra yang mana ya?" Itu menunjuk diri sendiri gitu. Apalagi nih, tadi menarik pas dijelaskan background mahasiswa. Apakah di buku itu jelasnya akhir cerita dari mahasiswa tersebut, Mbak? Oh iya, iya, iya. Jadi mereka diceritakan sampai lulusnya, gitu ya, Mbak ya? Ada yang Ya, sampai wisudanya walaupun iya, dengan kecepatan juga berbeda-beda ya gitu. berbeda-beda gitu. Jadi kayak natural ya, alami gitu. Mereka menghadapi masalahnya apa gitu, terus lulusnya kapan gitu, terus ada yang di tengah-tengah ternyata mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik gitu, terus kayak cuti kuliah dulu gitu, terus melanjutkan lagi gitu. Ada juga yang berpindah kampus gitu, ada juga yang ternyata tidak cocok di kampus gitu. Itu macam-macam. Tapi semuanya kalau menurut saya ya saya merasa solusi dari setiap tokoh itu walaupun mungkin ada yang kayak menggantung ya, tapi kalau kalau saya merasa itu cukup memuaskan sih. Untuk jadi saya malah nggak kepikir untuk kayaknya harus ada cerita lanjutannya, kan ada ya kita yang kita merasa satu cerita tuh kayak seperti belum tuntas gitu, ini kayak harus ada lanjutannya nih, ini dia akhirnya gimana sih gitu. Kalau menurut saya cukup sih cerita ini gitu, unsur romansnya cukup gitu, nggak terlalu lebay, nggak terlalu dieksploitasi gitu kan, tapi itu jadi kayak bumbu-bumbu, ada hubungan karena ada mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki, terus jadi ada sedikit bumbu-bumbu romansnya juga, tapi nggak yang aman, masih aman dibaca untuk anak SMA gitu ya. Kenapa? Oh iya, nah, yang agak mengganjal untuk saya itu cuma kayak penggunaan cursing words tuh ya, kata-kata sumpah serapah. Umpatan-umpatan gitu ya tuh kayak. Iya, itu di awal-awal tuh saya, ini apa sih kok penulisnya kayak gini banget? Itu awalnya saya gitu. Ini kak apa ya? Ini wah ini buku yang tidak akan saya rekomendasikan kepada anak saya. Saya langsung langsung berpikir kayak gitu Mbak. Oke tuh. Terus ternyata diingatkan gitu sama teman-teman, gue coba lihat deh, itu peruntukannya usia berapa? Oh iya ya, dan penulisnya sendiri memang memberikan batasan usia ya untuk orang SMA, apa sih anak-anak SMA gitu yang mungkin akan kuliah gitu. Jadi kayak penggambaran kampus itu seperti apa sih, ini memang bagus sih dibaca untuk anak-anak SMA ya, yang sudah bisa membedakan cursing word itu tidak dipakai seenaknya saja gitu ya. Nah, di buku ini pun sebenarnya cursing words-nya itu nggak semuanya menggunakan kata sapaan sumpah serapah sih. Seperti mahasiswinya itu lebih beradab gitu, kata-katanya lebih baik. Terus dan antar tokoh mahasiswanya pun yang menggunakan cursing words itu yang memang secara kedekatan emosionalnya tuh yang lebih dekat banget gitu. Baru mereka saling mengumpat gitu. Yang tidak terlalu dekat malah nggak ada umpatan sih sebenarnya gitu. Cuma karena di awal porsinya cukup banyak jadi saya kaget gitu. Eh, Apalagi nih, C.S. Hayrin jago bermain diksi, bisa jadi karena peran ayahnya yang juga penulis Harold Jasmi. Oh ini saya malah baru tahu loh, aku baru tahu pas baca buku Dompet Ayah Sepatu Ibu dan hasil scroll-scroll. Oh iya, makasih Mbak Sinta, saya malah baru tahu karena iya kan karena pertama kali baca sih karyanya J.S. Hayrin Ya, ini. apa, Pak Hairul ini wartawan pemimpin rakyatnya Singgalang ya gitu. Kalau saya juga pernah baca Hmm. bukunya yang apa tentang kayak Rasuna Said sama tentang Rahmah Yunusiah gitu. Jadi ada dua buku sejarah tapi dibuat
apa versi agak penceritaannya Fiksi. novel gitu ya. Oh Jadi iya, ada iya. bumbu-bumbu yang dinovelkan gitu ya, kehidupan dua pahlawan wanita ini. Itu dia di Hmm. Sumatera Barat tanah Iya, eh karena gitu. kelahirannya ya Sumatera Barat Hmm. ya. Minang, Minang ya sukunya ya. Walaupun waktu itu sempat ada yang tanya kan waktu beda buku di kantor itu gitu. Apa karena memang karena orang tua nih gitu suka baca, suka nulis, suka tanya sih. Hmm. Ya paling nggak memang jadi suka baca ya karena dari kecil udah ada bacaan-bacaan di rumah gitu kan, dari kecil juga dibiasakan apa berapa minggu sekali ke Gramedia boleh beli buku kalau pas lagi ada uangnya beli gitu gitu ya, kebiasaan dari Jadi masa memang kecil. sudah terpapar gitu ya, terpapar buku sejak kecil gitu. Iya, iya. Terus mungkin ada lagi Mbak yang Oh ini mau yang nulis. mahasiswanya Prof. Renat Kasali, iya, mahasiswanya Prof. Renal, terus awalnya juga kalau nggak salah menulis itu ya, yang buku tentang cerita. Jadi kalau muridnya Prof. Renal itu kan ada tantangan buat dikirim ke luar negeri ya, sendiri, tadinya berkelompok terus jadi sendiri gitu, terus kembali menuliskan cerita selama di luar negeri itu, terus yang ditugaskan untuk menjalin cerita-cerita itu atas nama bukunya, atas namanya Bang J.S. Hairen gitu. Mhm. Awalnya dari situ ya, merangkum pengalaman-pengalaman nyata dari teman-teman Mas. Tadinya mau nanya ini Mbak, apa yang perlu diantisipasi sebelum membaca atau mungkin kekurangannya, tapi tadi mungkin sudah Iya, terjawab ya, iya. yang penggunaan bahasa tadi antara lain ya, kalau Hmm. mungkin dipilah-pilah juga nih kalau untuk umur Bahasa berapa. umpatannya itu iya. Jadi kayaknya untuk jangan anak SMP dulu jangan ya. Nanti diikutin. Anak SMA mungkin sudah lebih bisa berpikir lah ya gitu. Hmm. Menyelesaikan buku ini berapa lama Mbak kemarin membacanya? Oh, kan eh, nggak tahu ini maksudnya berlaku umum atau tidak. Saya kan deadline, deadline karena mau bedah buku. Sama sih Mbak, Kemarin, udah bukunya udah lama tapi udah belum belum yang tipis dulu deh gitu, yang tipis dulu nih kan karena ada hmm, lanjutannya, jadi antar aja tunggu agak longgar biar sekarang baca ini kalau lanjutannya. kalau di awal sih ya, di awal-awal kayak babak satu, babak dua, ini tipe buku yang gampang diselingkuhin kalau menurut saya. Ya kan? Karena dia agak lambat gitu. Tapi begitu ceritanya tuh sudah naik ke konflik, apalagi konfliknya Ogi itu, oh itu kayak nggak bisa berhenti bacanya ya. Gitu. Karena mungkin memang dari situ apa ya, alurnya itu jadi cukup padat gitu. Masalahnya tuh kayak jadi banyak timbul ini gitu. Terus resolusinya tuh jadi cepat juga gitu. Nah, mungkin kalau dalam kondisi normal mungkin kayaknya sebulan kali ya. Itu kalau kemarin tuh kayak berapa hari gitu. Ringan sih soalnya nggak terlalu banyak mikir juga. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang sudah pernah baca juga nggak? Berapa lama nih bacanya? Atau Mungkin mungkin bisa resen atau bukunya komentar nih. buku JS Hairin deh. Kira-kira Hmm. berapa lama sih Yang lain menyelesaikan buku mungkin JS Hairin? ada yang mau berbagi juga pengalamannya membaca buku. Buku ini judul lainnya atau mungkin buku CSR yang lain nih. Mungkin resen atau ketik di komentar teman-teman. Atau yang lebih baru. Oh, Mbak Citra sudah ya? Mbak Citra, apakah sudah membaca bukunya? Oh iya, Mau udah berbagi loh. kesan-kesan nggak nih Mbak? Sama baca bukunya atau mungkin Iya, apa tadi ya? udah baca. Ya, Hmm. itu kesannya sama sih kayak apa namanya, misalkan tadi kasar ya. Saya itu nggak. Jadi saya tahunya itu mau rekomendasiin buat anak saya yang SMA biar dia bisa apa semangat kuliah. Tapi kayaknya kata-katanya kasar banget, nggak saya rekomendasiin gitu. Ya bagus sih sebenarnya, kenyataan banyak sekali ya kayak anak-anak kuliah yang kayak gitu. Maaf ya ini anak saya ngantuk. Ya gitu aja ya. Iya, Terima oke, Mbak. kasih. Makasih, Mbak. Iya sih memang ya kalau misalnya mau direkomendasikan untuk anak mungkin harus dikasih warning dulu. Ini ya, di dalamnya ada kata-kata kasar. Kamu jangan meniru gitu kali ya, Mbak. Cuma dulu tuh ketika saya kuliah ada namanya penelitian sosiolinguistik gitu. Ternyata umpatan, ya kata-kata umpatan gitu, cursing words di
anak-anak remaja gitu ya, itu tidak dianggap sebagai umpatan bagi mereka gitu. Jadi kayak kayak justru kayak bentuk kedekatan gitu. Jadi mereka itu mengumpat dengan orang-orang yang memang dekat secara emosional gitu. Hasil penelitiannya seperti itu gitu ya. Tapi tetap saja ya, kalau kalau saya ngerasanya enggak, tetap aja gitu kalau berbicara itu sama orangnya harus yang baik gitu, yang santun, yang enggak sampai bawa-bawa kebun binatang gitu, manggil-manggil temennya pakai nama-nama binatang gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya, walaupun mungkin penelitian bahasa itu ada benarnya, tapi ya tetap aja gitu, kita sebagai orang tua juga maunya anak-anak kita kan bertutur yang sopan ya gitu. Tapi mungkin kalau di cerita ini, kalau tidak ada unsur umpatannya, mungkin kayaknya kita nggak tahu nih siapa tokoh yang dekat dengan siapa gitu, karena yang terjadi di dunia nyata emang seperti itu gitu. Iya juga ya. Wah, ini sampai dibahas dari segi logistiknya. Betul ya, Mbak. Karena ya kadang kita juga merasa kalau kalau ada orang yang sudah bercanda sampai level apa ke kita, terus kita sudah dianggap temennya nih gitu. Gitu. Kadang kita juga mungkin ya masih dalam batas sopan, tapi kalau kita sampai bisa bercanda yang keterlaluan banget kan cuma sama orang-orang yang paling deket ya, yang kita tahu dia tidak akan sakit hati gitu. Mau kita bercanda seperti apapun gitu. Walaupun nggak baik juga sih. Kalau tokoh favorit siapa Mbak di buku ini? Ogi. Wah, Ogi ya nih. Ogi yang plot twist. Ogi yang pejuang sekali ya. Maksudnya dia itu manusiawi banget gitu, bisa merasakan depresi gitu kan, merasakan berbagai gejolak emosi, menghadapi segala macam apa namanya kesulitan hidup gitu. Jadi yang bisa sangat sedih-sedih banget gitu, bisa sampai merasa dunia ini berakhir gitu. Itu kayak memang manusiawi banget gitu. Sementara kayak tokoh Gala itu kayak jauh di awang-awang kalau menurut saya ya. Ya nggak relate sama sekali gitu, karena saya tidak memahami, tidak merasakan, tidak pernah mengalami hal seperti Gala gitu. Eh, iya sih, tokoh-tokoh yang lain juga sepertinya nggak terlalu mendalam ceritanya ya Mbak ya. Kayaknya tuh fokusnya tuh, kalau saya merasa si penulisnya ini kan kita suka ada ya kayak main main role-nya itu siapa gitu. Ini kayaknya kalau kalau di cerita ini mungkin Ogi ya. Iya nggak sih Mbak? Iya, waktu di awal kirain bakal Logi sama Ranjo gitu ya, yang itulah mereka berdua gitu. Tapi ternyata loh, di geser-geser gitu. Wah, Sebenarnya yang lain juga cukup mendapatkan porsi yang cukup sih ya untuk mendapatkan apa sih namanya kayak eh, konflik dan resolusi gitu. Tapi kayaknya penekanan yang kelihatan paling berkembang penokohannya itu Ogi ini. iya yang akhirnya paling kelihatan sih ya, dia dari yang daftarnya pun cuma ikut-ikutan gitu kan ya. Mau kuliah tuh ya udah, temennya daftar ya ikut gitu kan. Iya bener. Yang Ya, tadinya ikut-ikutan ternyata malah jadi orang yang paling sukses ya. Masya Allah. iya, Iya. Teman-teman ada yang mau sharing gitu atau apa? Atau mungkin Mbak Lela masih punya pertanyaan lagi? habis ini kira-kira berminat baca lanjutannya kah? Ini Atau kayak masih nanti apa dulu? namanya? Mbak Lela kan udah pernah baca versi yang lain ya, yang bukan ini ya. Mm-mm. Nah, itu nggak bersambung kan ceritanya Mbak? Bersambung nggak sih? Eh, Sebetulnya lanjutannya juga ya. Jadi kayak yang kami bukan Jungas Berdasi itu ya lanjutannya kayak misalnya Ada eh tokoh yang Sa- berlanjut gitu. Sanianya udah kerja gitu kan, dia kerja kantoran gitu. Dia kan tapi ya ini dia juga dilema lagi di antara dia pengen lanjut nyanyi apa mau Oh, kerja jadi ada kantoran lanjutannya. nih gitu. Terus ada yang belum saya baca juga yang Fakir Asmara itu katanya ceritanya Bu Lira gitu ya, Bu Lira waktu ya fokusnya ke Bu Lira gitu lah ya sampai ke kisah cintanya Hmm. katanya sih gitu, belum baca ya kalau yang itu. Oh, jadi kayak ada lanjutannya. Menarik sih kalau misalnya ada kayak lanjutan kisah dari tokoh-tokoh yang ini. Ini berarti seri pertama ya berarti ini. Iya, saya pertama. Tapi kemarin tuh Bang Jack juga bilang coba di apa eh, eksperimen gitu urutannya misalnya yang mana dulu ya pokoknya dibalik gitu bacanya. Kira-kira
pengalaman yang didapatkan sama atau enggak gitu. Karena Kan ini kan nggak dari bisa kuliah, di-redo ya bacanya kuliah itu. kerja. Kita kan nggak kayak komputer gitu, bisa dihapus dulu datanya terus. Lanjut baca dari yang ini dulu kan. Iya kan, kalau kesan membaca itu kan yang pertama tuh selalu lebih berkesan ya gitu. Iya, ya, betul. Mm-mm. Nggak ada lagi. Tapi kalau kritik yang disampaikan menulis di sini, menurut Miva keras banget nggak sih? Kalau di medsosnya kan lumayan vokal ya. Paling kalau di apa sih namanya channelnya ya di IG gitu. Hmm. Oh iya, saya belum terlalu ngelihat IG-nya Jess Hairin sih. Tapi kalau menurut saya, iya sih. Ini kayaknya apa ya? Tipe-tipe buku yang akan ditolak rezim. Iya gak sih Mbak? Walaupun tapi tersembunyi gitu, tersembunyi kritik-kritiknya itu tersembunyi dari cerita-cerita mahasiswanya itu. Tapi kalau menurut aku ini kritik sosialnya nyata gitu, bagaimana banyak permasalahan sosial yang muncul karena eh, tidak ada tidak ada pemerataan ekonomi, pendidikan kayak gitu. Jadi bagus banget sih menurut saya. Cuma berani banget ya penulisnya ya. Ya berarti ini mungkin PR kita adalah yang lebih tajam itu bukan suara kalau nggak salah ya, yang itu katanya Hmm, lebih vokal lagi lebih gitu. vokal lagi gitu. Hmm, Kalau ini sih iya, lebih kayak tersembunyi ya. Tapi kalau itu sih jeli, kalau kalau ada orang-orang yang ya. biasa biasa melihat kritik sastra itu pasti tahu gitu. Tersurat sekali gitu. Nggak usah yang pakai menelisik diksi atau apa gitu. Itu pertanyaan dari Mbak Sinta nih, kritik yang paling berkesan nih. Kritik yang paling berkesan yang mana ya? Kalau dari quotes-quotes sih, mungkin kalau kalau fokus penulisnya itu adalah eh, fokus penulisnya adalah kritik yang mahasiswa itu ya. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa yang bagus di atas kertas gitu, ijazah, tapi harus punya peran di masyarakat gitu kan. Harus punya kiprah di masyarakat itu seperti apa. Eh, itu sih kayaknya ya yang paling berkesan. Malam sudah Apa ya? semakin larut juga. Iya nih, bener. Terima kasih Mbak Miza sudah berbagi pengalaman yang membaca bersama kita semua. Mm-mm. Kalau saya bacakan sekilas catatannya, ini ya, memang buku ini ada kritik sosialnya yang disampaikan secara ya tidak terang-terangan banget, tapi cukup nyata gitu ya sebetulnya mengingatkan kita kembali, terutama di dunia mahasiswa nih, mahasiswa bagaimana supaya bisa lebih berperan, bukan hanya dapat ijazah eh, di atas kertas, tapi juga punya peran untuk masyarakat, lebih peka, lebih peduli juga ke masyarakat sekitar iya, ke orang tua iya, ke teman-teman gimana saling mendukung ya, karena Bu Lira juga ciptakan sistem itu untuk saling mengingatkan dengan temannya gitu. Maksudnya kalau bisa dapat support system kayak gitu. Tapi kalau belum ya mungkin bisa juga kita yang saatnya menjadi lebih peka sama sekitar, kita yang jadi support system buat teman-teman kita. Diksinya bagus, terus perkembangan siap tokohnya juga kelihatan berkembang dengan baik gitu ya. Ada perjalanan hidupnya, ketemu tantangan, ketemu sama hal-hal yang membentuk mereka lah ya, membentuk mereka menjadi orang yang pandangannya kemudian menjadi lebih luas, pandangannya lebih dewasa, lebih siap menghadapi untuk tantangan hidup ke depannya lagi gitu. Ini pertanyaan dari Mela ya. Iya, Layak dibeli nggak nih relate kalau sama menurut Mbak Indonesia Misa? gelap nggak Mbak? Iya, relate, relate. Kenapa pas saya baca pas lagi ada sikon seperti ini ya? Iya loh itu Jason Kayak berapa kali sengaja gitu. katanya semacam semacam katanya kayak ngeramal gitu waktu waktu beneran yang mati listrik itu katanya sudah di buku sebelumnya udah ada Nusantara tuh di bukunya udah ada gitu jadi kayak tapi orang pada ini apakah Bang Jia seorang peramal jadi ceritanya udah ada di bukunya dulu gitu kan kayak bullying kedokteran itu ada di Tapi bukunya. biasanya memang seperti itu kan ya Mbak?
Ada Karena beberapa mengamati gitu ya. karya Hmm, sastra, ada beberapa karya sastra gitu yang seperti bisa meramalkan masa depan gitu. Dulu juga ada tuh yang karya sastra yang meramalkan tentang penemuan-penemuan di masa depan gitu, dan ternyata memang sekarang itu kita menemukan apa benda-benda yang ada di karya sastra itu gitu. Jadi mungkin visioner ya Mbak ya, karena visioner itu jadi kayak bisa membayangkan gitu ke depan itu akan seperti apa gitu. Berarti kan pemikirannya sudah lebih maju dari orang kebanyakan. visioner terus apa? Tadi kayak Mbak bilang observasi gitu ya, orangnya mengobservasi dengan Observer. baik tanda-tanda yang ada di sekitar apa kejadian-kejadian fenomena-fenomena. Jadi Iya, iya. ketika dijahit jadilah satu novel yang seperti memprediksi gitu ya, kayak. Mm-mm. Atau mungkin memang sudah ada tapi belum terpotret ketika ada kasus diangkat gitu kan, jadi dia oh, ternyata ada. Iya, itu karena kemampuan observasinya itu ya, kayaknya ya. Kemampuan mengamati yang sangat jeli gitu. Mungkin sebenarnya kita menemukan itu dalam kehidupan sehari-hari, tapi nggak terpikirkan untuk jadi sebuah cerita gitu kan. Baik, terima kasih Mbak Mifa. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin kita Terima kasih Kak foto Lena. dulu ya, foto dulu Boleh, sebelum boleh. sebelum ditutup, foto dulu bersama nanti oleh di capture oleh Mbak Mila ya atau siapa? Ya, Akan foto. Maaf, maaf. untuk dibuka kameranya mungkin ya yang bisa. Ya Allah. 3, 2, 1. Ada lagi yang mau dibuka kameranya? Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Teh Mela. Oke lagi terima kasih kepada Mbak Mifa. Kita tutup tangan dulu untuk Mbak Mifa pada malam hari ini. Eh, baik, kita cukupkan sampai di sini untuk bedah buku kita bulan ini. Ya, Siap-siap untuk bulan depan ada nggak nih bulan puasa? Ada bedah buku atau kayaknya off dulu deh Mbak. off dulu ya? Mm-mm. Oke. Siap-siap untuk nanti insya Allah setelah Lebaran ya. Insya Allah akan ketemu Insya lagi Allah. dengan buku yang lain dan pembedah yang lain. Saya Leila dari Jakarta. Mohon maaf atas kekurangan selama mengawal acara ini malam ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dari kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Mbak Lela, Mbak Mifa. Semuanya. wabarakatuh. Khairan semuanya. Mamifa, tolong dibuka itu tangannya. Kenapa? Ini screenshot sendiri. Nah, wah, serem banget. Iseng banget Mbak Mela. Enggak, tadi udah sih. Masya Allah ya. Alhamdulillah selesai juga. Barakallah Iya. ya semuanya. Jazakallah khairan Mbak Laila, Mbak Mifa, dan teman-teman semuanya. Hmm. Tadi aku Ini punya ada apa? pertanyaan, dijawab nggak sih? Layak dibeli apa enggak? Kayaknya belum terjawab Oh nih. iya, kayaknya sudah terjawab deh secara ini Secara tersirat. secara tidak itu tidak. Mm-mm. Apa ceritanya seru, beli aja. Nah, Apalagi buat yang belum pernah kuliah ya. Itu seru banget. Ya nggak sih Mbak Leila? Ini yang udah baca sedikit sih, jadi jadi nah itu ya. Bu Neneng kurang biasanya kurang. Bundo udah baca belum Bundo? Oh Bunda ada Bundo. Ini Mana? Bundo bukan sih? Bu Nenengnya Bundo bukan? Oh iya. Iya, Bundo. Bundo udah baca belum Bundo? Udah baca belum? Biasanya belum, Bundo rajin. belum lagi baca double nih 3 bubble, kemudian baca buku langsung 3 bubble, namaku Alam, sama Riyadus Shalihin. Oh. Hati-hati ya, itu ceritanya kecampur-campur. Pusing Oke. nanti. Izin di end ya. Iya, Iya, baik. ya, hatur Assalamualaikum. nuhun. Sehat-sehat semuanya.
Makasih Mbak Sama. Laila.